Ya, kembali lagi bersama saya, Yohanan Ardika. Kali ini kita akan melanjutkan untuk materi matematika kelas 10 SMA, masih lanjutannya. Yang kemarin kita sudah bahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, ini untuk bab selanjutnya yang dari kelas 10 yaitu sistem pertidaksamaan 2 variabel. Oke, yang jadi poin di sini dia masih merupakan sistem, artinya lebih dari satu nanti ada. Bukan persamaan tapi di bab ini ya, melainkan pertidaksamaan. Itu. Ketika persamaan kalian menemukan tanda sama dengan ini dua variabel ya. Berarti dua variabel itu cukup x, y. Oke, contoh 2x plus 3y misalnya 6. Nah, di sini kalau biasanya persamaan itu seperti ini. Itu persamaan. Nah, dalam bab ini nanti kita akan bahas pertidaksamaan. Nah, tadi tanda sama dengannya bisa kita ubah jadi kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari atau lebih dari. Itu nanti yang menjadi bentuk dari pertidaksamaan ini. Itu. Nah, kita akan pelajari tentang pertidaksamaan dua variabel. Begitu juga nanti di sistem pertidaksamaan dua variabelnya. Oke. Jadi ketika sistem pertidaksamaan dua variabel, jadi ada seperti ini, ada dua ya, dua pertidaksamaan. Itu. Nah, di sini dua variabel. Oke, lanjut saja. Nah, untuk indikatornya sendiri, tujuan pembelajaran ya, diharapkan nanti siswa itu bisa menggambar grafik himpunan penyelesaian. Ini, menggambar grafik dan sebuah himpunan penyelesaiannya. Nanti berupa daerah ini. Daerah himpunan penyelesaian. Atau bisa disingkat sering kita sebut DHP. Daerah himpunan penyelesaian. Itu. Pertama dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Yang kedua, menggambar grafik fungsi penyelesaian sama DHP sistem pertidaksamaan linear kuadrat. Di sini yang membedakan adalah linear kuadrat. Jadi ada linear dan kuadrat. Dan yang ketiga untuk yang kuadrat-kuadrat. Oke, paham ya? Itu tujuan untuk di bab ini. Di bab sistem pertidaksamaan dua variabel SPTDV. Oke, itu. Namun pada video ini saya akan lebih menekankan bagaimana untuk yang linear dulu. Oke, mari kita lanjutkan. Baik, ini ya, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Bentuk umum, ini ada dua juga, sama seperti persamaan ya, bentuknya juga mirip. Ini yang ketika implisit, X sama Y-nya jadi satu. Itu. Ketika eksplisit, Y-nya disendirikan. Ini hanya bentuknya saja ya, jadi jangan bingung lah, ini kok beda nih, ini ada C-nya, konstantanya, dan di sini kok Y, dan seterusnya. Ini hanya perbedaan bentuknya saja, tapi sama ya. Dipahami lagi dasar-dasarnya dari kelas SMP ya, tentang pertidaksamaan sudah pernah, dan juga tentang bentuk aljabar sendiri ada variabel, dan di sini A1, A2, B1, B2 itu koefisien, itu dipahami lagi. Oke, agar tidak kesulitan ya. Untuk yang C nggak ada variabel seperti ini namanya konstanta. Itu. Yang perlu diperhatikan juga dalam menggambar grafik nanti, karena pertidaksamaan tadi itu salah satu contohnya itu kurang dari sama dengan, tandanya ya, lebih dari sama dengan, kurang dari, atau lebih dari. Nah, ini kan ada perbedaannya nih. Ini ketika ada sama dengannya, yang ini ketika tidak ada sama dengannya. Perbedaannya apa? Nah, ini. Jika pertidaksamaan lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, maka garisnya menyambung. Ini ya, yang A. Gitu. Jika pertidaksamaan lebih dari dan kurang dari atau tanpa sama dengan, maka garisnya putus-putus. Ini yang putus-putus ya. Ini yang B yang putus-putus. Itu dipahami itu ya, karena itu sedikit saja salah maksudnya sudah berbeda, artinya dalam matematika juga sudah berbeda. Oke, dipahami itu ya, kurang dari sama dengan, ada sama dengannya atau tidak itu. Oke.
Saya lanjutkan. Baik, di sini selanjutnya adalah cara menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, ini kita sudah masuk ke materinya. Untuk bagaimana sih menentukan daerah himpunan penyelesaian. Tapi sebelum ke sistem, di sini saya berikan untuk pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi hanya satu. Oke, belum ke sistem. Kalau sistem kemarin yang dua ya, ada dua. Ada pertidaksamaan satu, pertidaksamaan dua. Makanya sistem pertidaksamaan. Tapi kalau di sini kita hanya pertidaksamaan. Kita yang satu dulu. Satu pertidaksamaan itu menggambarnya seperti apa. Oke. Contoh di sini, langkah pertama ya. Ini contoh bentuk umumnya ya yang saya pakai. Pertidaksamaan diubah dulu ke persamaan untuk menggambar grafiknya. Nah, untuk bagaimana menggambar grafik fungsi linear ya ini ya, sama kayak fungsi linear. Itu di video sebelumnya, di materi sebelumnya tentang fungsi sudah saya berikan. Nah, itu sangat membantu untuk menggambar ini nanti. Nanti seperti menggambar garis lurus saja. Cukup mudah ya, dan semoga tidak kesulitan. Oke, dipahami pelan-pelan. Menjadi A1 X plus B1Y sama dengan C1. Ini diubah ke persamaan. Itu, persamaan, jadi sama dengan. Oke, karena biar untuk mencari menggambar grafiknya. Yang kedua, mencari titik potong grafik dengan sumbu-sumbu koordinat. Nah, ini kan sebenarnya di sini tuh 1 sampai 3 dia itu masih menggambar grafik. Menggambar garis lurus ya, grafiknya garis lurus. Nah, yang kalian sudah menggambar garis lurus sudah bisa, wah udah 3 langkah sudah dikuasai nih. Oke, caranya kan mencari sumbu-sumbu koordinat, mencari titik potong dengan sumbu X, mencari titik potong dengan sumbu Y. Bisa menggunakan tabel itu untuk mempermudah ya. Terus yang ketiga, menggambar titik-titik perpotongan dengan sumbu koordinat lalu dihubungkan untuk menjadi sebuah garis lurus. Nah, ini sama persis kayak yang fungsi linear. Bagaimana menggambar grafik fungsi linear bisa dicek di video sebelumnya. Oke, di channel YouTube saya bisa dicek. Nah, perbedaannya ada penambahannya di sini. Uji daerah. Karena di sini kalau di persamaan itu penyelesaiannya hasilnya juga titik-titik dalam garis lurus ya, berupa garis lurus. Tetapi karena dia pertidaksamaan, itu bukan garis lurusnya lagi, tapi daerah nanti. Nah, makanya ada uji daerah. Di penambahnya di nomor 4 ini. Dilakukan dengan mengambil titik di luar garis. Oke, artinya di luar garis. Oke, jangan ambil titik yang dilalui oleh garis ini. Itu, di luar garis. Karena sebuah sistem koordinat, ketika ada sebuah garis, saya tak ganti warna. Ketika ada sebuah garis lurus, misalnya ini, ada berapa daerah yang terbelah karena garis lurus itu? Ada 2 daerah ya. Yang pertama kan yang di bawahnya sini. Saya pakai garis hijau. Terus yang di atasnya saya pakai garis hitam. Dan sebelah kanannya. Itu ada 2. Oke, di atasnya atau di bawahnya ada 2 daerah. Nah, itu yang harus kita uji daerah. Itu dengan mengambil titik di luar garis. Jadi kita boleh mengambil bebas, yang penting di luar garis. Di sini boleh, di sini boleh. Itu untuk diuji. Ujinya gimana? Disubstitusikan ke pertidaksamaannya. Itu. Lalu setelah disubstitusikan dapat hasilnya kelima. Jika memenuhi tandanya benar ya, artinya memenuhi tandanya itu benar pertidaksamaannya. Maka daerah titik yang diambil merupakan daerah himpunan penyelesaian DHP. Jadi misal saya ambil daerah 1 di sini. Di atasnya. Ternyata memenuhi. Maka DHP-nya penyelesaiannya itu yang di atasnya. Itu. Tetapi jika tidak memenuhi, tidak masalah ya, tapi ketika tidak memenuhi, maka daerah lawan yang merupakan daerah himpunan penyelesaian. Itu. Jadi ketika bisa saya ambil titik di daerah 1, saya uji ke pertidaksamaannya, ini, tetapi kok tidak memenuhi, salah ya. Misalnya contohnya nanti didapat 2 lebih kecil dari min 4. Nah, ini salah. Harusnya 2 itu lebih besar. Berarti yang menjadi DHP itu daerah lawannya. Jadi saya ambil di titik 1, daerah lawannya ya di titik
yang di daerah 2, berarti di HP-nya yang ke bawah gitu. Ya, dipahami lagi langkah-langkahnya, bisa dicatat urutan-urutan langkahnya, nggak harus sama, yang penting kalian bisa memahami kembali dari catatan kalian. Oke, mencatat. Oke, mencatat itu tidak hanya menyalin menulis kembali, tapi dipahami. Biar suatu saat kamu membuka catatanmu, kamu bisa paham kembali. Itu, tekankan itu ya. Jangan hanya menulis kembali atau mencatat semua yang ada. Itu nggak perlu sebenarnya. Oke, yang penting bagaimana kalian bisa paham materi ini dan bisa, misalnya kalian lupa pun, kalian buka catatan itu bisa paham kembali. Itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, langsung di sini saya berikan tentang latihan contoh soalnya ya, untuk latihan ini. Nah, kan kita coba dulu, karena kita masih di pertidaksamaan yang biasa, yang pertidaksamaan linear. Hanya satu ya, nomor 1, 2, yang A. Kita kerjakan yang A dulu, 3 soal ini. 2x plus y kurang dari 6. Oke, yang ini dulu. 2x plus y kurang dari 6. Kurang dari sama dengan 6, sorry. Oke, yang B nanti berikutnya ya. 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Oke, saya gambar di sini. 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Caranya gimana? Pertama diubah ke persamaan, jadi sama dengan. Oke, good. Sudah, langkah kedua cari titik perpotongan dengan sumbu-sumbu koordinat. Gimana? Bisa dipermudah pakai tabel, boleh. Ini hanya untuk mempermudah saja. Oke, kalian bisa pakai cara kalian masing-masing, boleh. X, Y. Ketika X-nya 0, artinya ini 2 kali 0, X-nya dinolkan, plus Y sama dengan 6. Ini 0, berarti Y sama dengan 6. Ini 0 ya, berarti 6. Gantian ketika Y-nya 0, berarti 2X plus 0 sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6 per 2. X sama dengan 3. Berarti di sini 3. Itu. Bentar ya, saya pindah dulu. Oke, saya pindah karena saya akan dari tabel ini untuk apa? Untuk membantu. Saya buat tabelnya ke bawah ya. X ke bawah, Y ke bawah. Untuk apa? Nah, dari sini saya dapat titik urut ini langsung 0,6. Hati-hati. Sering terjadi kesalahan, dapat titiknya 6,0. Salah. Titik itu X, Y. X, Y. X-nya berapa, berarti Y-nya berapa. Itu pasangan. Oke, hati-hati. Dulu sering terjadi siswa kesalahan di situ. 3,0, X-nya 3, Y-nya 0, berarti 3,0. Oke, setelah itu digambar titiknya kan, yang ketiga. Langkah 3 ya, gambar titik. Gambar titik. Gambar titiknya. Oke, 0,6. Ini 0-nya ya. 0,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini. Ini 6. Kemudian 3,0, 1, 2, 3 di sini. Ini 3. Kemudian setelah itu dihubungkan. Oke. Dihubungkan ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, oke, contohnya seperti ini ya. Ini saya kecilkan dikit. Oke. Jadi, saya tekankan lagi ya di sini ya, dalam menggambar grafik fungsi linear, kemarin sering terjadi kesalahan juga. Jangan hanya dari titik ke titik. Itu. Tapi diperpanjang dikit, lebih-lebih lagi dikasih panah seperti ini. Artinya bisa diperpanjang terus ya. Bukan hanya dari titik ke titik. Saya tekankan lagi, garis lurus seperti ini tuh bukan hanya dari titik 3,0 ke 0,6. Nah, itu salah. Itu malah ruas garis jadinya ya. Di garis lurus itu lurus terus. Ini bisa diperpanjang terus ke sana, ini bisa perpanjang terus ke sini. Seperti itu. Oke. Setelah itu, menggambar titiknya sudah. Keempat. Tadi apa tambahannya? Uji daerah. Nah, perhatikan ya. Ini penting, uji daerah. Ambil salah satu titik. Nah, ini ada 2 daerah ya.
di kanan atasnya ini atau di kiri bawahnya daerahnya. Ini daerah pertama, ini daerah kedua. Misal. Nah, terserah kamu ambil titik berapa. Oke, boleh ambil titik 1,1, boleh di sini. Ini di daerah 1 ya, Masian ya. 0,0 boleh. Di sini 1,2 boleh. Itu. Misal saya ambil daerah 1 yang bawah. Misal saya ambil titik biasanya ya ini ya. Ini enggak harus ini, oke. Bisa ambil 1,1, 2,1 terserah sampai yang di bawahnya. Biasanya yang paling mudah itu saya diambil 0,0. Hanya untuk memudahkan penghitungan saja, tapi enggak harus, yang penting di salah satu daerah. Oke, dimasukkan ke pertidaksamaannya. 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Nah, artinya titik ini kan x, ini y. Berarti x-nya ganti 0, y-nya diganti 0. 2 kali 0 tambah 0 kurang dari 6. Ini sama dengan 0 ya. Nah, ini untuk memudahkan itu ambil 0,0. Tapi hati-hati kalau 0,0-nya dilalui oleh garis. Kita nggak boleh pakai 0,0. Itu. Oke, artinya ini 0 kurang dari sama dengan 6. Memenuhi tidak? 0 itu lebih kecil dari 6. Lebih kecil sama dengan dari 6. Benar ya, memenuhi. M. Artinya, di sini artinya, saya tulis ya, biar jelas. Artinya daerah. Karena memenuhi daerah 1 merupakan DHP. Selesai. Berarti bisa diarsir boleh. Pakai ini boleh. Arsir ke bawah. Sorry. Nah, ini misalnya ini ke bawah. Boleh. Jadi artinya di sini jangan lupa diberi keterangan di sini ya, ditulisin nggak apa-apa. DHP. Nah, ini selesai. DHP ini daerah himpunan penyelesaian, dia yang di bawah. Untuk kasus pertanyaan kurang dari ini. 2x plus y kurang dari sama dengan 6. Jawabannya ini. Oke. Paham ya? Mengerti? Saya lanjutkan. Untuk soal kedua. 2x plus 3y lebih dari 12. Oh ya, saya tekankan lagi tadi ya tandanya ya. Di nomor 1 kan ada sama dengannya. Itu menyambung garisnya. Menyambung. Nah, nanti yang ini berarti harusnya nanti putus-putus. 2x plus 3y lebih dari 12. Kurang dari 12, sorry. 2x plus 6y kurang dari 12. 2x plus 6y kurang dari 12. Oke, langkah pertama diubah ke persamaan. Langkah kedua, cari titik potongnya. Saya langsung pakai tabelnya, nggak apa-apa ya. Cara hitungnya sama sih. Oke, ini x, ini y. Oke, ketika x-nya 0, y-nya terserah ya mau mana dulu. Ketika y-nya 0 dulu boleh, x-nya 0 dulu boleh sama aja. Ketika x-nya 0, berarti ini 0. 6y sama dengan 12, berarti y-nya 2. Oke, dibalik ketika y-nya 0, x-nya berarti 2x sama dengan 12, x-nya 6. Nah, dari sini kita dapat titik 0,2 dan 6,0. Itu ya, nggak saya tulis ya cara prosesnya tadi, dipahami lagi bisa lihat contoh sebelumnya. Itu. Oke, setelah itu digambar. 6,0, 3, 4, 5, 6. Dan 0,2 di sini. Oke. Berarti garisnya, nah ini. Nah, oke seperti ini ya. Sudah saya buat putus-putus. Jadi nanti kenapa putus-putus? Karena ini. Ya. Jadi garisnya putus-putus. Garisnya putus-putus itu karena nggak ada sama dengannya di soal awalnya. Ini diperpanjang dikit, jangan lupa kasih panah, artinya bisa diperpanjang ya. Nah, itu garisnya
Terus langkah selanjutnya 3 sudah menggambar, keempat ya. 3 gambar titik. Terus dihubungkan, berarti keempat uji daerah. Uji daerah. Oke, di daerah misal saya ambil yang bawah berarti ya. Daerah bawah. Oke, bisa kasih nama daerah 1 atau daerah bawah. Terserah, saya ambil titik 0,0 lagi. Oke, 0,0. Ingat-ingat ya, 0,0 ini enggak harus. Oke. Artinya ini 2 kali 0 tambah 6 kali 0. Ini dari sini. X-nya ganti 0, Y-nya ganti 0. Kurang dari 12. Berarti ini 0. 0 kurang dari 12. Memenuhi atau tidak? Memenuhi lagi. Oke, good. Berarti penyelesaiannya itu yang di bawahnya garis ini. Itu contoh. Ini DHP. Daerah Himpunan Penyelesaian. Jadi artinya apa nih? Ini kadang kita tahu prosesnya, kita tahu caranya, tapi nggak tahu maknanya. Itu. Kadang seperti itu. Saya beri contoh di sini. Misal titik di sini, ini termasuk di daerah ya. Dia titik min 1, min 2. Itu artinya dia daerah penyelesaian, artinya semua titik-titik yang ada di daerah himpunan penyelesaian itu akan bernilai benar ketika dimasukkan. Itu. Contohnya ini min 1, min 2. Saya coba masukkan ke sini. Min 1, min 2 dia masuk di daerah. Ini masuk di DHP. Saya coba substitusikan. 2 kali min 1 tambah 6 kali min 2 sama kurang dari 12. Benar atau enggak? Ini min 2, ini min 6 kurang dari 12. Min 8 kurang dari 12. Benar ya? Itu. Pasti apapun titik yang kamu ambil pasti dia akan memenuhi. Itu. Contoh nih, contoh lain lagi, misal saya ambil daerah yang tidak memenuhi. 2,2 di sini ya. 2,2. Contoh bukan DHP. Oke, contoh yang bukan DHP saya ambil 2,2. Berarti 2 kali 2, ini panah ya. Tambah 6 kali 2 kurang dari 12. Ini 4, 4 tambah 12, 16. Kurang dari 12. Ini tidak memenuhi. TM. Itu, ini contoh. Nah, itu. Mana penyelesaiannya yang bawah. Nah, ini cukup kita uji salah satu titik aja, uji daerah. Ternyata yang memenuhi yang bawah, berarti penyelesaiannya yang bawah. Misal kamu ambil uji daerahnya titik yang atas, ternyata dia bukan DHP, dia tidak memenuhi, berarti DHP-nya yang di bawah. Itu. Jadi misalnya kamu ambil di atas kan, kamu uji daerah, tetapi ternyata tidak memenuhi, ini salah ini. 16 kurang dari 12, artinya daerah itu bukan penyelesaian. Penyelesaiannya yang mana? Yang sebaliknya, berarti yang bawah. Kayak gitu. Paham ya? Oke. Bisa dicoba secara mandiri boleh. Ini 4x min 3y lebih dari sama dengan 12. 4x min 3y lebih dari sama dengan 12. 4x min 3y, 4x min 3y lebih dari 12. Tuh ya. 4x min 3y lebih dari sama dengan 12. Oke, agak cepat ya. Sama dengan 12, berarti makin mahir, makin lama, makin cepat. X, Y. Ketika X-nya 0, Y-nya min 4. Ketika Y-nya 0, X-nya 3. Berarti sudah dapat titik 0, min 4 dan 3,0. 3,0 itu di sini, 0, min 4 itu di bawah. Di sini. Tuh. Oke, di sini ada sama dengannya. Artinya dia nyambung. Menyambung. Ya. Contoh. Garisnya berarti ini. Oke, ini ya. Misalkan ini agak kurang pas tapi saya
besarkan ini di sini dia 0,-4. Di sini dia 3,0. Oke, ini garisnya bisa diperpanjang, garis lurus. Kemudian apa langkah selanjutnya uji daerah ya. Uji daerah. Misal saya ambil 0,0, hati-hati. 0,0. Ini di atas ya. Di kiri atas daerahnya. Bapak saya pakai ini artinya jadi 4 kali 0 kepertidaksamaan awal ya, 4x min 3y, 3 kali 0 lebih dari sama dengan 12. Berarti 0 tetepan. Lebih dari 12. Benar atau salah? Salah, berarti dia tidak memenuhi. 0 itu lebih kecil dari 12. Artinya kita di daerah yang atas itu salah. Artinya yang di HP-nya itu yang di sebaliknya, itu yang di kiri bawah, kanan bawah, sorry. Ini DHP-nya. Itu. Oke, dipahami. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya sudah 3 soal ini kita latihan. Nah, selanjutnya untuk yang bentuknya sistem. Ini ya, bentuknya sistem. Satu kesatuan. Oke. Seperti apa itu? Nah, ini ada tambahan keterangan ya. Jika soal merupakan sistem pertidaksamaan lebih dari satu pertidaksamaan, maksudnya di sini, maka menentukan DHP-nya merupakan daerah irisan dari sistem pertidaksamaan tersebut. Tadi yang irisan itu yang memenuhi semua. Itu. Coba kita lihat ya. Untuk soal nomor 1. Berarti di sini kita menggambarnya 2 kali. Karena ada 2 pertidaksamaan. Oke. Lebih dari sama dengan 6. Dan 2x plus 6y kurang dari 12. Oke. Yang pertama, dari ini ya. Ini misal tak kasih tanda pertidaksamaan pertama, pertidaksamaan kedua. Pertidaksamaan pertama dulu. 3x plus 2y sama dengan 6. Diubah ke persamaan. Cari tabelnya. Buat tabelnya. Oke. X, Y. Ketika X-nya 0, Y-nya 3. Ketika Y-nya 0, X-nya 2. Ya. Seperti tadi contohnya. Bisa. Ketika X-nya 0, X-nya ditutupi nih. Ditutup. Jadi tinggal 2Y sama dengan 6. Berarti Y-nya 3. Kayak gitu. Didapat titiknya 0,3 dan 2,0. Itu. Bisa digambar dulu, boleh. Nanti juga boleh 2,0, 0,3. Nih, ini yang persamaan 1 putus-putus enggak? Nyambung ya, ada sama dengannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini dan di titik sini, ini di 0,3 dan 2,0. Terus uji daerah, boleh diuji daerah sekalian. Uji daerah. Saya ambil 0,0, berarti di bawah, oke. Ini berarti 3 kali 0 tambah 2 kali 0 lebih dari sama dengan 6. 0 lebih dari sama dengan 6. Memenuhi tidak? Tidak memenuhi, salah ya. Artinya di sini itu salah, berarti penyelesaiannya yang di atas. Tuh, ini untuk yang garis pertama. DHP-nya yang di atas. Jangan ditulis DHP dulu, nanti kan dicari irisannya. Oke. Langkah berikutnya untuk yang soal persamaan kedua. 2x plus 6y kurang dari, atau saya langsung sama dengannya ya, sama dengan 12. Berarti didapat sama seperti tadi ya. Sorry, kurang besar tabelnya. Misal ini X, ini Y. Ketika X-nya 0, Y-nya 2. Ketika Y-nya 0, X-nya 6. Berarti kita dapat titik 0,2 dan 6,0.
0,2 di sini, 6,0 di sini. Terus di garis. Tuh. Misal saya pakai warna biru. Ya, sana. Ya, penggarisnya agak susah pakai pad. Nah, kurang lebih ini garis yang kedua, sorry. Dia garis yang kedua. Melalui 6,0 dan 0,2. Itu. Terus uji daerahnya. Misal saya ambil 0,0. Berarti didapatkan 2 kali 0 tambah 6 kali 0 kurang dari 12. 0 kurang dari 12. Benar atau salah? Benar. Memenuhi ya. Benar ya. Berarti HP-nya yang ini yang ke bawah. Nah, kalian bisa membayangkan daerah yang terarsir kena semua, kena arsiran semua di mana? Itu irisannya ya. DHP itu irisannya. Irisannya yang kedua-duanya. Berarti di sini yang merah kena, tapi biru nggak kena. Di sini nggak kena dua-duanya. Di sini birunya kena, tapi merahnya nggak kena. Di sini merahnya kena, birunya kena. Nah, daerah ini. Ini DHP-nya. Itu ya. Tinggal diperpanjang terus di sini. Nah, bisa kalian tambahkan di sini, panah boleh gini di HP. Daerah-daerah ini di HP-nya. Tuh ya, itu kalau sistem. Jadi irisannya yang kena arsiran kedua-duanya. Itu. Oke, paham? Nah, kita coba yang ketiga. Ketiga. Kalau kedua untuk yang soal B ya. Oke, ini ya soal sistem yang kedua. Nah, ada 3. Ternyata ada 3, nggak masalah ya. Jadi harus memenuhi ketiga-tiganya. Itu. Bagaimana caranya? Ya, harus memenuhi ketiga-tiganya. Yuk, yang pertama dulu ya. Berarti X plus 2Y sama dengan 8. Tabelnya agak cepat, sudah lebih mahir. X, Y. Ketika X-nya 0, Y-nya 4. Ketika Y-nya 0, X-nya 8. 0,4 dan 8,0. Oke, uji daerahnya. Oke, biar lebih mudah digambar dulu. Oke. Di sini dan 0,4 di sini. Oke, terus dibuat garis. Oke, ini ya 8,0 dan 0,4. Maaf, sebetulnya ini saya nggak pakai alat penggaris dulu ya, agak ada gangguan sedikit, tapi nggak masalah. Ini garisnya, uji daerahnya 0,0. Maka didapatkan 0 tambah 2 kali 0 kurang dari sama dengan 8. Berarti 0 kurang dari sama dengan 8. Memenuhi. Artinya ini yang diarsir yang bawah. Oke. Selanjutnya yang nomor 2. 3X plus 4Y lebih, langsung sama dengan sininya. Biar lebih cepat. XY ketika X-nya 0, Y-nya 3, ketika Y-nya 0, X-nya, ketika Y-nya 0, X-nya 4.
Berarti titik 0,3 dan 4,0. 0,3, 4,0. Berarti di sini dan di sini. Oke, agak sedikit ya mungkin ya. Dia akan berpotongan ya nanti ya. Ini. Enggak diperpanjang, dia akan berpotongan. Oke. Nanti kita coba pakai GeoGebra. Oke, yang merah ini sudah uji daerah. Nol koma nol. Berarti 3 kali 0 tambah 4 kali 0 lebih dari 12. 0 lebih dari 12 salah ya, tidak memenuhi. 0,0 itu di bawah tidak memenuhi, berarti yang memenuhi yang atas. Ini ke atas. Nah, ada kelihatan kan yang beririsan semua. Itu. Kemudian ada satu lagi ternyata. Yang ketiga, Y sama dengan 2. Y sama 2 ini berupa garis loh ya. Itu ketika berapapun nilai X-nya, Y-nya selalu 2. Berarti di sini. Berarti ini ya. Tuh, ini Y sama dengan 2. Nah, di sini pertidaksamaannya uji daerah juga ada. Jadi ketika nanti ada soalnya Y sama dengan 2, Y sama dengan 3, Y sama dengan 4, jangan bingung ya. X sama dengan 1, X sama dengan 2 itu ya sejar sumbu Y. Itu. Nah, uji daerahnya juga ada, bisa 0,0 boleh, 0,0 kan di bawah. Berarti dikatakan 0 lebih dari sama dengan 2. Memenuhi enggak? 0 lebih dari, tidak memenuhi. Berarti 0 itu di bawah garis. Berarti yang memenuhi yang di atas. Oke, ini yang di atas. Nah, bisa kalian amati sendiri nih. Sorry. Oke, bisa kalian amati sendiri. Di sini ya, bisa diamati. Yang memenuhi semua arsiran berarti yang ini. Oke. Nah, di atas garis Y sama dengan 2. Di bawah garis yang hitam, garis pertama, dan garis merah. Ini DHP-nya. Itu, irisan. Oke, pakai GeoGebra kita coba ya. Oke, yang pertama, X plus 2Y kurang dari sama dengan 8. Itu ya. Bentar. Kemudian yang kedua 3x plus 4y lebih dari 12. Tuh, ini yang putus-putus. Tadi ada yang salah ini, sorry ya. Berarti di sini harusnya ini putus-putus. Nah, itu ya, lebih diperhatikan juga. Oke, yang A putus-putus ya. Tuh, kenapa putus-putus? Karena di sini dia tidak ada sama dengannya. Nih. Tuh, pakai GeoGebra untuk ngecek ya. Jangan kerjakan GeoGebra di copy paste, tapi kalian juga harus mencoba. Dan yang terakhir, Y lebih dari sama dengan 2. Ini. Oke. Berarti yang kena arsiran semua itu arsiran biru yang paling tebal, ya ini. Di sini ya. Daerah sini. Oke, sama ya, ini ya. Nah, ini gambarnya harusnya pakai penggaris, kalian bisa coba. Nah, kalian bisa berlatih lagi, oke? Itu dulu tentang videonya kali ini. Selamat belajar. Semoga bisa lebih menambah pengetahuan. Ya, tetap semangat.
terus berusaha dan selamat belajar. Jangan gampang menyerah ya, harus pantang menyerah dan terus mencoba, dipahami kembali. Oke, sekian dulu dari saya. Selamat belajar.